Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, saya mau cerita saja ya teman-teman, supaya teman-teman tahu ya. Ini tanpa kepentingan apa-apa ya teman-teman, karena pengalaman hidup saja ya. Saya berada di lingkaran sesepuh negeri ini teman-teman ya, lama sekali dari tahun 90-an ya, 90-an awal ya. Nah, jadi saya banyak melihat kejadian-kejadian teman-teman ya, kejadian-kejadian di negeri ini yang orang lain mungkin nggak lihat ya. Ya, karena saya di belakang layar teman-teman. Jadi padahal semua itu ada pelajaran-pelajaran yang mungkin perjalanan hidup yang akhirnya saya berpikir ya, memang negeri ini harus dibenahi ya teman-teman. Harus dibenahi secara keseluruhan ya, dari legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai ke bawah-bawah ya teman-teman. Jadi saya nggak ceritakan secara detail, yang pasti kebobrokan korupsi di negeri ini sudah sampai ke apa ya, darah daging teman-teman, dan itu berlangsung lama sekali, lama sekali teman-teman ya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada siapapun lah ya, yang cinta dengan negeri ini ya, harus dilakukan ya, khususnya di sekarang ini ya, di zamannya Prabowo ini. Jokowi nggak sempurna iya ya, tapi Jokowi masih presiden yang terbaik teman-teman ya. Jokowi meletakkan dasar-dasar negara itu untuk maju ya. Coba teman-teman kosongkan pikiran, renungkan baik-baik apa yang dilakukan oleh Jokowi untuk merubah ya dasar-dasar negara ini untuk tinggal landas menjadi negara maju. Banyak saya kasih garis besarnya saja ya teman-teman. Jadi saya mengikuti benar ya, Orde Baru saya juga mengikuti teman-teman ya, Orde Reformasi apalagi, dan saya di belakang layar itu ngerti ya, diam-diam saya ngerti teman-teman apa yang terjadi. Nah, singkat ceritanya, bayangin, saya garis besarin aja ya, sebuah ekonomi itu akan bergerak jika infrastrukturnya berjalan atau berkembang atau bagus teman-teman ya. Nanti ekonominya akan bergerak, ekonomi akan menggeliat ya, dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Pembangunan infrastruktur itu modal dasar ekonomi bergerak teman-teman ya. Saya mengalami sendiri ya, kalau nggak ada jalan yang bagus, nggak ada distribusi yang bagus, ekonomi nggak akan pernah bergerak dan nggak akan pernah berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, bukan hanya perdagangan ya, bahkan pertanian pun diletakkan dasar-dasar oleh Presiden Jokowi ya, seperti pembangunan embung-embung, pembangunan bendungan-bendungan. Memang nggak langsung ya, nggak langsung saat itu juga, tapi itu harus dilanjutkan oleh penerusnya ya. Pembangunan irigasi-irigasi ya, sampai ke irigasi-irigasi yang tersier ya, yang langsung ke lahan-lahan pertanian, perikanan dan sebagainya, itu harus dilanjutkan secara masif untuk memperjuangkan ketahanan pangan Indonesia. Itu baru fungsi pertanian teman-teman ya, belum yang lain-lain. Yang di laut ya, pelabuhan-pelabuhan ya, sudah semua dibenahi oleh Jokowi. Belum mengenai lapangan udara. Jangan anggap enteng teman-teman, sebuah negara ya seperti Indonesia, pelabuhan dan lapangan udara itu penting sekali, karena negara Indonesia adalah kepulauan ya. Itu semua harus dibenahi oleh Jokowi. Jokowi kenapa banyak difitnah ya, karena Jokowi adalah yang terbaik untuk saat ini, presiden Indonesia terbaik. Bayangin aja ya, harga semen ya, yang di Indonesia Timur dulunya berkali-kali lipat di Pulau Jawa, sekarang sudah sama. Harga bensin yang dulunya berpuluh-puluh kali lipat dari Pulau Jawa, sekarang sudah sama. Itulah keadilan yang dibuat oleh Presiden Jokowi ya. Jokowi nggak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri teman-teman ya, nggak mungkin langsung beres, enggak ya. Tapi untuk dasar-dasar kegiatan masyarakat dalam ekonomi, Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar itu ya. Kalau masih ada korupsi ya, itu harus diberantas. Bahkan Jokowi sudah mengusulkan sampai 3 kali ya, undang-undang perampasan aset, ternyata di DPR belum digarap.
Ini aja kalau nggak ada peristiwa besar ya, demo besar-besaran tuntutan rakyat, belum tentu digarap di DPR. Bahkan ini aja belum tentu ya. Semoga cepat selesai ya undang-undang perampasan aset ini. Bahkan nggak cukup di situ saja teman-teman. Kalau saya gregetan sudah dari dulu. Saya gregetan udah dari dulu teman-teman ya. Jadi walaupun tampang saya desa, saya ngerti teman kehidupan di negeri ini. Dari akar rumput sampai yang tertinggi saya tahu teman-teman ya. Saya tahu banget. Saya bergerak di pasar modal itu 22 tahun namanya teman-teman. A sampai Z saya hafal banget. Itu baru di pasar modal, belum yang di pasar-pasar lain ya teman-teman. Jadi saya di belakang layar sudah banyak hal yang saya lihat. Ya. Sudah banyak hal yang saya lihat. Dan link-link saya itu orang-orang sepuh-sepuh semua ya di negeri ini yang sekarang pun banyak yang sudah sido, banyak yang sudah meninggal. Saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak insight, banyak mata memandang sendiri, menyaksikan perilaku-perilaku di negeri ini yang harus dibenahi. Ya. Nah, khususnya sekarang yang jadi sorotan adalah DPR. Jadi saya memiliki satu gambaran ya, wakil rakyat yang hidupnya ingin enak sendiri sementara rakyatnya susah, itu nggak masuk akal teman-teman. Nggak masuk akal. Jadi harus dirubah semua, sistem penggajian, sistem perilaku, sistem mental, sistem integritasnya. Wakil rakyat ya harus mewakili rakyat ya, bukan mewakili diri dan kelompok keluarganya sendiri, bukan. Wakil rakyat itu harus mewakili rakyat dan tinggal di tengah-tengah rakyat. Bagaimana penghasilannya? Penghasilannya ya penghasilan rakyat. Kalau nggak penghasilan rakyat, gimana dia bisa merasakan rakyat? Jangan digaji tinggi-tinggi, nanti dia lupa diri. Ya, itu hal-hal yang dasar-dasar saja ya, filosofi yang dasar saja. Kalau nggak mau digaji rendah, jangan jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR ya gajinya harus rendah. Seperti rakyat biasa saja. Makanya ntar harus ganti. Siapa yang nggak mau hidup seperti rakyat ya nggak usah jadi wakil rakyat. Masih banyak kok orang yang mau jadi wakil rakyat, teman-teman. Nah, saya menawarkan pemikiran yang out of the box ya. Kalau mau jadi rakyat, wakil rakyat ya harus hidup seperti rakyat. Ya gajinya nggak usah jauh-jauh dari gaji kebanyakan rakyat. Supaya dia merasakan ya susahnya hidup penghasilan rakyat biasa itu seperti apa. Kalau nggak mau digaji rendah ya nggak usah jadi anggota DPR. Nggak usah. Nanti gajinya ratusan juta bahkan miliaran dengan link-link bisnisnya dia. Gimana dia bisa merasakan rakyat? Gimana bisa merasakan detak jantungnya rakyat? Kehidupan sehari-hari rakyat, apa yang dia keluhkan oleh rakyat? Nggak ngerti teman-teman. Yang ada dia berpesta pora, ya tinggal di kasur empus, sementara rakyatnya bocoran, kehujanan, kepanasan. Ya, mencari duit 1.000, 2.000 di lapangan, di jalan untuk bayar pajak, untuk gaji mereka. Ya, saat ini yang berjuta-juta, beratus-ratus juta bulanan itu, ya beras saja 12 juta, telekomunikasi 15 juta, ATT bengeknya di total-total ratusan juta. Masuk akal nggak sementara rakyat gaji cuma 2 juta sebulan? Dia harus bayar pajak. Ya, dikumpulkan untuk membayar anggota-anggota DPR itu. Masuk akal nggak? Itu baru sebagian kecil yang saya ceritakan, teman. Masih banyak lagi yang teknis-teknisnya. Ya, belum pajak ya, ke kementerian macam-macam itu teman-teman. Waduh, itu ularnya banyak sekali. Ya, itu bisa nanti kita bahas tersendiri ya teman-teman. Aduh, belum yang lain-lain ya. Saya kalau lihat negeri ini sedih juga kadang-kadang. Tapi itulah negeri kita yang tercinta. Harus ada perubahan besar di negeri ini, harus ada dibenerin lah ya, supaya rakyat nggak terlalu jauh ketimpangannya. Terlalu jauh teman-teman, ya antara pejabat dan rakyatnya, terlalu jauh ketimpangannya. Itu yang harus dibenahi. Ini nanti bom waktu ya teman-teman. Kalau nggak dibenahi, keadilan ini nggak dibenahi ya, nanti berbahaya ke depannya. Akan terjadi lagi demo-demo lagi akan terjadi lagi. Supaya nggak terjadi lagi ya kecilkan itu gapnya, ya keadilannya benar-benar diterapkan di masyarakat ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, biar rakyat semua merasakan kemerdekaan ini, bukan hanya segelintir orang saja teman-teman ya. Itu teman-teman ya, kita bahas nanti yang lain-lain ya tentang negeri ini, masih banyak hal yang harus dibenahi. Terima kasih teman-teman, update terus ya berita-berita yang lain di Buat Makan TV, sampai jumpa.